Selamat datang dalam video kali ini yang akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada bagian ini nantinya akan dibahas 5 siklus di dalam perusahaan jasa yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam suatu usaha atau di dalam suatu perusahaan itu pasti akan terjadi sebuah transaksi, baik itu transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi peminjaman, dan lain-lain. Maka syarat suatu perusahaan berdiri adalah salah satunya terjadi transaksi. Dan salah satu hal yang sangat kita butuhkan ketika transaksi terjadi adalah pengumpulan bukti-bukti transaksi. Di sini terdapat beberapa bukti transaksi yang harus dikumpulkan sesaat setelah terjadinya transaksi. Karena bukti-bukti transaksi yang ada ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan ke siklus selanjutnya, yaitu tahap pencatatan ke dalam jurnal umum. Setelah bukti-bukti transaksi terkumpul dalam satu file, selanjutnya tahap yang akan kita masuki adalah tahap pencatatan. Nah, sebelum kita masuk kepada apa itu proses pencatatan, terlebih dahulu kita harus mengetahui berbagai jenis akun yang nantinya akan digunakan dalam pencatatan. Jenis akun yang harus diketahui yakni aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, tentunya setiap aktiva ini akan mengalami penambahan serta pengurangan jumlah akibat transaksi yang terjadi. Ketika aktiva mengalami penambahan, kita harus mencatatnya di bagian debit. Ketika kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah, maka kita harus mencatatnya di kredit. Dan ketika beban mengalami penambahan, maka kita harus mencatatnya di bagian debit. Begitu juga sebaliknya, ketika aktiva mengalami pengurangan, maka kita harus mencatatnya di bagian kredit. Ketika kewajiban, modal, serta pendapatan mengalami pengurangan, kita harus mencatat di bagian debit. Dan ketika beban mengalami pengurangan, kita harus mencatatnya di bagian kredit. Setelah kita mengetahui di mana kita harus mencatat penambahan dan pengurangan berbagai akun, selanjutnya kita akan mencatat akun-akun tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, berikut ini telah tersedia akun yang harus dibuat untuk mencatat dalam jurnal umum dan juga sudah ada nomor-nomor yang tertera. Nomor 1, kita harus mengisi dengan tahun dan bulan transaksi terjadi. Nomor 2, kita mengisi tanggal transaksi. Nomor 3 diisi oleh nomor bukti transaksi. Namun terkadang juga kolom ini ditiadakan. Kolom 4 akan diisi dengan akun di debit merapat ke kiri. Sedangkan akun di kredit ditulis dengan menjorok ke kanan. Hal ini akan memudahkan kita dalam membaca dan pencatatan juga akan terlihat lebih tertata dan rapi. Kolom nomor 5 akan diisi dengan nomor akun dan diisi saat pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Kolom 6 akan diisi nominal di jumlah debit dan nomor 7 akan diisi nominal di jumlah kredit. Kemudian di sini terdapat contoh pencatatan di dalam jurnal umum. Nah, yang biasanya menjadi catatan yang biasanya diingat oleh kita semua adalah kesamaan nominal antara debit dan kredit. Di sini terlihat bahwa nominalnya adalah sama. Nah, setelah kita selesai mencatatnya ke dalam jurnal umum, maka sekarang kita harus memposting akun-akun tersebut ke dalam buku besar. Di sini saya akan membagikan 4 bentuk buku besar yang umum digunakan.
Bentuk buku besar yang paling pertama dan yang paling sederhana, serta yang paling mudah untuk diingat adalah buku besar bentuk T. Seperti namanya, buku besar ini hanya berbentuk 2 garis, yaitu berbentuk huruf T. Di sisi kiri diisi dengan kolom debit dan di sisi kanan diisi dengan kolom kredit. Serta juga terdapat nama akun, misalnya kas, piutang, modal, pendapatan, dan sebagainya. Juga terdapat nomor akun yang harus ditulis. Selanjutnya adalah buku besar bentuk 2 kolom atau sering dikenal dengan sebutan skontro. Ada juga buku besar 3 kolom berkolom saldo tunggal. Dan yang terakhir adalah buku besar 4 kolom berkolom saldo ganda. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengiktisaran, yaitu tahap lanjut dari proses pencatatan dalam siklus akuntansi dengan tujuan untuk menguji kebenaran transaksi yang tercatat dalam jurnal dan dalam akun buku besar. Nah, biasanya proses pengiktisaran ini dilakukan pada akhir periode akuntansi, setelah pencatatan dan tentunya setelah pemindah bukuan dikerjakan. Nah, teman-teman, dalam tahap pengiktisaran kita diharuskan untuk menyusun neraca saldo, di mana neraca saldo ini merupakan daftar terperinci yang berisikan saldo-saldo pada buku besar yang tadi telah kita susun di akhir periode akuntansi. Namun ternyata akun-akun dalam buku besar itu bukan merupakan atau bukan menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Maka dari itu, sebelum penyusunan neraca saldo, kita harus menyusun terlebih dahulu jurnal penyesuaian yang akan dibahas dalam video berikutnya. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan seluruh tahap pengiktisaran, termasuk di dalamnya terdapat neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam kertas kerja. Kertas kerja adalah selembar kertas berkolom. Jadi isinya itu kolom-kolom yang digunakan untuk membantu menggabungkan seluruh data akuntansi, tentunya pada akhir periode akuntansi. Nah, tujuan penyusunan kertas kerja itu tentunya sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Tentu penyusunan kertas kerja ini membutuhkan prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memasukkan saldo yang terdapat dalam neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo yang telah tersedia dalam kolom di kertas kerja. Kemudian memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kemudian mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan cara menjumlahkan atau menselisihkan kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Jika debit bertemu dengan debit, maka hasilnya debit. Jika kredit bertemu dengan kredit, tentu hasilnya kredit. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan jumlah-jumlah yang ada dalam kolom neraca saldo disesuaikan tadi ke dalam kolom laba rugi dan kolom laporan posisi keuangan atau kolom neraca. Untuk akun nominal, yakni akun pendapatan dan beban, itu harus dipindahkan ke dalam kolom laba rugi. Sedangkan untuk akun real, yakni aset, liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal, itu harus dipindahkan ke dalam kolom laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sekarang kita telah berada di tahap terakhir dari siklus akuntansi, yaitu tahap pelaporan. Di dalam tahap pelaporan ini nanti ada beberapa laporan yang harus kita susun. Yang pertama adalah laporan laba rugi, untuk melihat apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau mengalami rugi pada periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, karena di dalam
satu periode akuntansi itu pasti kita menemukan penambahan serta pengurangan modal. Kemudian yang ketiga juga kita harus menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi sekarang kita telah menyelesaikan satu materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana tadi terdapat 5 siklus. Nah, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya nanti.